Selamat siang, kami dari kelompok 7, kelas Software Engineering, akan mempresentasikan jawaban kami untuk kelas tutorial sesi 1. Topik dari sesi ini adalah Software Proses Model. Software Proses Model merupakan suatu representasi proses perangkat lunak yang disederhanakan dan dideskripsikan dari beberapa perspektif tertentu. Terdapat 4 jenis software proses model yang akan kita jelaskan, yaitu Waterfall, Incremental, Prototyping, dan Scrum. Model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, di mana fase berikutnya hanya akan dimulai ketika fase sebelumnya sudah selesai. Pressman mendefinisikan metode waterfall sebagai sebuah model sequential yang bersifat sistematis dan berurutan saat membangun proses perangkat lunak. Prosesnya terdiri dari 1. Analisis kebutuhan perangkat lunak, 2. Desain, ketiga, implementasi, dan keempat, pengujian. Selain itu, Somerville mendefinisikan metode waterfall sebagai tahapan utama yang langsung mencerminkan dasar pembangunan kegiatan. Tahapan dari proses waterfall-nya adalah, pertama, requirement definition, kedua, system and software design, ketiga, implementation and unit testing, keempat, integration and system testing, dan kelima, operation and maintenance. Berikut adalah keuntungan dari model waterfall, yaitu mudah dimengerti dan digunakan. Setiap fase diproses satu persatu. Setiap proses dapat didokumentasikan dengan jelas dan baik untuk proyek skala kecil yang requirements-nya jelas. Selain itu, kekurangannya adalah risiko dan ketidakpastian yang besar. Software yang dapat dijalankan hanya dibuat di bagian akhir. Kurang cocok untuk proyek yang panjang dan kompleks dan tidak sesuai untuk proyek yang requirements-nya sering berubah. Model incremental membagi fungsionalitas sistem menjadi incremental kecil yang dikirim satu demi satu secara berurutan. Fungsionalitas yang paling penting dapat diimplementasikan pada awal increment. Pressman mendefinisikan metode increment sebagai urutan-urutan linear yang berulang dalam membangun suatu perangkat lunak. Seiring berjalannya waktu pengerjaan, setiap urutan linear akan menghasilkan pengembangan dalam pekerjaan perangkat lunak yang kemudian dapat digunakan oleh pengguna. Tahap yang terdapat adalah 1. Communication, 2. Planning, 3. Modeling, 4. Construction, dan 5. Deployment. Untuk advantage-nya, nilai penggunaan dapat ditentukan pada setiap increment. Bagian awal dapat memahami kebutuhan pada increment berikutnya dan memiliki resiko kegagalan yang lebih rendah. Untuk disadvantage-nya, membutuhkan definisi kelurusan yang lengkap sebelum dipecah-pecah. Increment harus relatif lebih kecil dari 20.000 baris kode, dan kesulitan memetakan persyaratan user dengan ukuran benar, dan total biaya lebih banyak. Model prototyping adalah sistem di mana prototipe dibangun, diuji, dan kemudian dikerjakan ulang sampai hasil dapat diterima. Menurut Pressman, model prototyping terdiri dari tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, mendengarkan pelanggan, yang kedua, merancang dan membuat prototipe, dan yang ketiga, uji coba. Untuk advantage-nya, kesalahan dan fungsionalitas yang hilang dapat terdeteksi dengan mudah. Prototipe dapat digunakan kembali dan pengguna memiliki pemahaman yang baik tentang cara kerja produk. Untuk disadvantage-nya, lebih mahal dan menghabiskan banyak waktu, dan feedback pelanggan pada tahap pengembangan awal dapat menyebabkan banyak masalah. Berikutnya adalah model Scrum. Scrum adalah metode pengembangan software agile yang dikembangkan oleh Jeff Sutherland dan tim pengembangannya di awal 1990-an. Dalam mengembangkan software, metode Scrum berdasarkan pada proses iteratif dan bertahap. Dalam bukunya, menurut Kenneth, The Essential Scrum, A Practical Guide to the Most Popular Agile Process tahun 2013, terdapat beberapa aktor penting dalam metode Scrum. Aktor yang terlibat pada proses Scrum disebut sebagai Scrum Teams. 3 roles yang ada pada Scrum Team terdiri dari Product Owner, Development Team, dan Scrum Master. Berikutnya terdapat kelebihan dari model Scrum. Yang pertama, dapat menyelesaikan proyek dengan cepat dan efisien. Menggunakan waktu dan uang secara efektif, proyek besar dapat menjadi sprint yang mudah dikelola. Kekurangannya, kemungkinan kegagalan proyek tinggi jika tidak kooperatif, menantang dalam tim besar, dan kualitas sulit diterapkan sampai melewati proses pengujian yang agresif. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.